Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Teman-teman Masjid Air yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai dari pertemuan ini kita akan belajar bersama-sama membaca kitab Fikih Muyasar. Kitab ini ditulis oleh beberapa ulama dan diberikan pendahuluan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, Menteri Agama di Kerajaan Arab Saudi. Tapi sebelum kita membaca kitab tersebut, kita perlu memberikan pendahuluan. Dan di antara pendahuluan yang pertama adalah kita harus tahu bahwa yang akan kita bahas ini adalah masalah fikih. Dan masalah fikih itu berbeda dengan masalah akidah. Dalam artian, masalah akidah adalah masalah-masalah yang khilaf di sana sangat sedikit di kalangan ahlus sunnah. Adapun masalah fikih, di sana para ulama sangat banyak perbedaan pendapatnya. Bahkan ulama yang dekat dengan kita seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Syekh Muqbil Al-Wadi'i, Syekh Saleh Al-Fauzan misalkan, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan para ulama yang lainnya pada zaman kita ini. Banyak sekali perbedaan pendapatnya. Misalkan saja kita ambil contoh bersedekap setelah ruku, ya. Bersedekap setelah ruku, saat i'tidal bersedekap. Ini diperselisihkan oleh ulama-ulama kita. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan itu adalah sunnah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan itu sunnah. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan itu sunnah. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan itu bid'ah. Jadi ulama kita pun dalam fikih berbeda pendapat. Nanti belum kalau kita membahas apakah ada duduk istirahat ketika bangkit menuju rakaat setelahnya. Kita di rakaat pertama mau bangkit ke rakaat kedua, apakah harus duduk istirahat yang sunnah itu ataukah tidak? Mereka juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang afdol itu langsung berdiri bagi yang mampu. Ada yang mengatakan yang afdol itu ya duduk istirahat dulu, sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi SAW dan seterusnya. Pada intinya kita akan membahas permasalahan fikih yang di sana pasti akan ada banyak perbedaan pendapat. Nah, dalam masalah fikih ini kita terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok ulama-ulama mujtahid, yaitu kelompok ulama yang bisa mengeluarkan hukum langsung dari dalil-dalilnya, dari Al-Quran, dari hadis, langsung bisa diambil hukum oleh mereka. Ini kelompok ulama mujtahid. Mereka ini tidak boleh taklid dengan ulama yang lainnya. Apabila mereka secara keilmuan menyatakan dan yang diyakini dalam dirinya hukum A adalah haram, maka dia nggak boleh ikut ulama lain yang mengatakan A adalah halal. Ini ulama mujtahid, harus berijtihad sendiri.
Dan nggak masalah kalau dia nanti menyelisihi ulama yang lainnya. Nggak masalah kalau dia berbeda. Ini kelompok ulama mujtahid. Ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok penuntut ilmu yang sudah terbiasa mentarjih. Kelompok penuntut ilmu yang sudah terbiasa mentarjih. Kelompok ini mereka tidak bisa mengambil hukum langsung dari dalil-dalilnya. Tapi yang bisa mereka lakukan adalah menelaah apa alasan ulama ini menyatakan hukum masalah ini haram. Kenapa ulama itu menyatakan hukum masalah itu halal. Dia menelaah, meneliti. Nah, ini mentarjih. Kalau yang dilihat dekat dengan dalil adalah ulama yang ini, maka dia ikuti ulama yang ini. Kalau yang dilihat oleh penuntut ilmu ini yang lebih dekat adalah ulama yang itu, maka ulama itu yang dia pilih pendapatnya. Ini yang mentarjih. Penuntut ilmu yang terbiasa mentarjih. Kemudian yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang tidak bisa berijtihad, tidak bisa mentarjih, tidak bisa menguatkan pendapat. Maka mau tidak mau mereka harus taklid dengan seorang ulama. Dan kaidahnya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu apabila engkau tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 43 dan surat Al-Anbiya ayat 7. Ini kelompok orang yang tidak bisa berijtihad, tidak bisa menguatkan pendapat. Nah, bagi kelompok ini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan caranya apabila melihat ulama-ulama berbeda pendapat, kelompok ketiga ini pilih ulama yang dipandang olehnya paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ulama yang paling takut kepada Allah? Yang kedua adalah ulama yang paling berilmu. Ulama yang paling berilmu itu siapa? Nah, dua kriteria ini menjadi dasar-dasar untuk memilih pendapat. Siapa yang paling berilmu, siapa yang paling takut kepada Allah. Apabila dia masih ragu, maka sholat istikharah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala mana pendapat yang lebih tepat. Dan dengan seperti ini orang-orang yang taklid dia sudah menggugurkan kewajibannya, kewajiban untuk bertanya kepada ahli ilmu. Dan tidak masalah apabila dia nanti berbeda dengan ulama yang lainnya. Misalkan saya dalam masalah ini mengikuti Syekh Al-Albani. Ulama yang lain mengatakan permasalahan itu bid'ah loh, salah loh misalkan. Maka nggak masalah karena kita sudah beristihad untuk ikut Syekh Albani, kita taklid dengan Syekh Albani, kita nggak masalah seperti itu. Kalau kita memilih taklid kepada Syekh bin Baz, kemudian disalahkan oleh Syekh Albani pendapat tersebut, maka ya nggak masalah juga karena kita sudah ngikutin Syekh bin Baz. Kita sudah ikutin Imam Syafi'i misalkan, maka nggak masalah kalau disalahkan oleh Hanabilah. Misalkan dalam mazhab Syafi'i makan daging onta itu tidak membatalkan wudhu, maka ya nggak masalah dia habis makan daging onta kemudian sholat, karena yang dipercayai adalah pendapat mazhab Syafi'i, walaupun disalahkan oleh mazhab Hanabilah bahwasanya memakan daging onta itu harus wudhu. Begitu juga orang yang memakai mazhab Hanabilah menyatakan makan daging onta itu membatalkan wudhu, ya sudah wudhu saja, walaupun Syafi'iyah mengatakan itu tidak membatalkan wudhu. Jadi pendahuluan ini adalah agar kita tahu bahwa kita itu membahas fikih, dan fikih itu banyak perbedaan pendapat, dan kita jangan mengklaim bahwa pendapat kita itu bisa untuk menyalahkan orang lain. Dalam artian pendapat yang benar itu seperti ini, itu salah. Nah, itu enggak tepat. Kalau kita sebagai orang yang taklid tidak bisa mengatakan seperti itu. Harus kita mengamalkan sesuai apa yang kita yakini. Adapun orang lain itu masalah yang lainnya.
Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab.